Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classics Channel, dan sekarang kita akan masuk ke materi relatif atau adjective clause. Nah, relatif atau adjective clause itu adalah bagian dari complex sentence, yang mana complex sentence itu sendiri terdiri dari main clause, satu main clause atau independent clause atau kita sebut sebagai induk kalimat, dan subordinate clause. Jadi subordinate clause-nya itu bisa satu atau bisa lebih dari satu. Nah, salah satu subordinate clause atau anak kalimatnya kita sebut dengan adjective clause. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bahwa anak kalimatnya ada yang noun clause. Sekarang di video ini kita fokus pada adjective clause. Adjective clause atau nama lainnya adalah relative clause, jadi juga ada disebut relative clause, tapi dalam video kali ini kita akan memakai istilahnya adjective clause. Nah, untuk mengetahui apa itu adjective clause, kita akan membahas dulu apa fungsinya. Jadi adjective clause itu biasanya dipakai untuk memberikan informasi lebih tentang suatu kata benda atau kata ganti benda atau suatu situasi yang ada di induk kalimat atau main clause dengan menggunakan relative pronoun sebagai konektornya. Jadi, adjective clause, anak kalimat adjective clause digunakan untuk memberikan informasi lebih pada kata benda, kata ganti benda, ataupun situasi yang ada di induk kalimat. Contohnya, I like Tony. Who is Tony? I like Tony who sits next to George now. Nah, di sini terlihat bahwa kata I like Tony who sit next to George now adalah complex sentence, di mana who sit next to-nya adalah anak kalimat, yaitu adjective clause yang memberikan informasi tentang kata benda Tony. Tony di situ adalah kata benda orang. Jadi di sini fungsi kata sifatnya fungsi klausanya memberikan informasi atau penjelasan lebih tentang Tony. Jadi kalau diartikan ke Indonesia, saya menyukai Tony yang duduk di sebelah George sekarang. Nah, untuk menghubungkan antara si induk kalimat dalam complex sentence dengan anak kalimatnya yaitu adjective clause, maka kita membutuhkan yang namanya konektor. Jadi konektornya ada who, whom, which, where, when, dan whose. Dan satu lagi adalah that. That bisa menggantikan semuanya kecuali whose. Jadi konektor who, whom, which, where, when, dan whose mirip sekali dengan konektor dari noun clause, yaitu dalam bentuk WH question. Cuman di sini mungkin minus how-nya. Nah, bagaimana membedakannya? Kalau konektor dari adjective clause itu sebelumnya atau letaknya setelah kata benda. Contohnya untuk who dan whom akan ada kata benda orang, karena who dan whom memang digunakan untuk menjelaskan kata benda orang. Maka sebelumnya kita akan temukan kata benda. Jadi berbeda dengan noun clause. Kalau noun clause setelah kata kerja letak konektornya atau setelah preposition. Kalau adjective clause setelah kata benda. Untuk which kita pakai untuk menerangkan kata benda mati. Maka sebelum which akan kita temukan noun thing. Dan where menerangkan kata benda yang merujuk ke tempat. When merujuk ke waktu. Dan whose bisa apapun jenis kata bendanya asal bermakna kepemilikan. Konektor dari adjective clause disebut juga sebagai relative pronoun. Contohnya, dalam kalimat berikut, yang adjective clause atau yang klausa yang memberikan informasi adalah who got infected, yang memberikan informasi tentang kata benda sebelumnya yaitu orang. Katanya, menteri yang terinfeksi diinterview oleh saya. Di sini konektornya adalah who. Kita pakai who karena sebelumnya adalah kata benda orang.
Dan induk kalimatnya adalah the minister was interviewed by me yang dipisahkan oleh adjective clause. Who dalam adjective clause di sana selain sebagai konektor, dia juga berfungsi sebagai subjek untuk kata kerja got infected. Sementara subjek di main clause-nya adalah the minister dan verbnya adalah was interviewed. Jadi, sesuai dengan syarat kompleks, harus ada lebih dari satu subjek dan satu verb. Di sini subjeknya 2 dan verbnya 2, karena kompleks terdiri dari lebih dari satu klausa. Contoh lainnya dengan memakai konektor whom. Di sini whom I interviewed adalah adjective clause. Whom juga dipakai untuk menerangkan kata benda orang. Perbedaannya adalah whom di sini hanya sebagai konektor, di mana dia mempunyai subjek dan verb sendiri. Beda tadi dengan who selain sebagai konektor juga sebagai subjek dan langsung diikuti oleh verb. Kalau whom setelahnya ada subjek dan verb. Untuk di main clause-nya masih sama subjek dan verbnya, yaitu the minister subjeknya dan verbnya got infected. Contoh lainnya, pemberian informasi dengan menggunakan adjective clause yaitu dengan pemakaian konektor which. Which di sini adalah konektor dari adjective clause yang menerangkan kata benda mati yang ada sebelumnya, yaitu interview. Dan setelah which bisa ada subjek dan verb. Setelah which juga bisa langsung diikuti oleh verb, di mana berarti which di sini sebagai subjek dan setelah diikuti oleh verb. Jadi dua kalimat ini memungkinkan the interview which I did last month is here today, atau the interview which is here today was taken last month. Dua-duanya berterima karena which setelahnya boleh subjek atau boleh langsung verb, di mana which sebagai subjek. Contoh lain dalam penambahan informasi untuk kata benda di induk kalimat adalah dengan pemakaian relative pronoun were yang menjelaskan kata benda place, merujuk ke place. Bisa terlihat di sana, setelah were kemudian diikuti oleh subjek dan verb. Dan contoh lain untuk relative pronoun atau adjective clause yang memakai kata benda merujuk ke time, maka akan dijelaskan oleh konektor when. Nah, untuk contoh konektor whose, coba perhatikan. Di sini ada adjective clause whose yang menerangkan kepemilikan. Jadi kalau diartikan pria yang istrinya seorang menteri. Jadi nya-nya itu adalah kepemilikan, makanya kita memakai konektor whose. Jadi dia mau menjelaskan pria itu adalah seorang dosen, istrinya seorang menteri. Jadi dia mau ngasih informasi pria itu yang istrinya seorang menteri adalah dosen yang ternama. Nah, itulah salah satu fungsi dari adjective clause, yaitu memberikan informasi lebih terkait kata benda, kata ganti benda, ataupun situasi yang ada di dalam induk kalimat. Fungsi yang kedua adalah untuk menggabungkan dua kalimat dengan menggunakan relative pronoun sebagai konektor. Jadi, dalam menulis kita bisa menggabungkan dua kalimat simple menjadi satu kalimat kompleks. Contohnya, yaitu dengan menggunakan adjective clause. Contohnya, di sini disebutkan di kalimat pertama, Darlene is an outstanding student, adalah siswa yang menonjol.
dia didominasi sebagai siswa terbaik tahun ini. Maka kita, ini kan dua kalimat yang berbeda, bisa kita jadikan satu, yaitu Darlene, who is dominated as the student of the year, is an outstanding student. Nah, jadilah satu kalimat kompleks yang utuh. Atau bisa juga Darlene, who is an outstanding student, is dominated as the student of the year. Nah, untuk menggabungkannya ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Contohnya kalimat berikut, ada dua kalimat dan kita mau menjadikannya satu dengan menggunakan adjective clause sebagai anak kalimatnya. Maka langkah yang pertama adalah kita harus mencari kata benda yang sama di dua kalimat. Jadi harus ada kata benda yang sama di dua kalimat, kalau tidak bisa kita jadikan satu. Ini sudah ketemu the man dan he. Setelah itu kita tentukan mana yang akan menjadi induk kalimat dan mana yang akan menjadi anak kalimat. Kita putuskan kalimat pertama induk, kalimat kedua adalah anak. Setelah itu kita akan membuang salah satu kata bendanya. Dalam kasus ini kita akan membuang he, karena kalau kita buang the man jadinya kita nggak tahu siapa yang dimaksud. Maka kita buang he. Setelah kita buang he, kemudian kita akan menambahkan yang namanya konektor dengan melihat kata benda mana yang harus kita jelaskan. Berhubung kata bendanya kata benda orang, maka konektornya berhubung kata bendanya kata benda orang dan yang kita hilangkan adalah he dalam bentuk subjek, maka kita akan memakai konektor who. Jadi who dipakai pertama untuk menerangkan orang, yang kedua kalau kita ingin menggantikan subjek seperti he. Maka kalimatnya akan menjadi the man who is still young is the CEO. Perhatikan di sini he-nya hilang digantikan oleh who. Makanya who dalam kalimat ini juga bisa sebagai subjek dari si adjective clause-nya. Itulah asal mula kenapa who menjadi subjek. Contoh yang berikutnya masih tentang kalimat CEO tadi, cuman kita ubah sedikit. Nah, tugas kita mencari kata benda yang sama, yaitu di sini ada the man dan him. Tapi di sini him-nya dia laki-lakinya dalam bentuk objek. Maka ketika him-nya dalam bentuk objek, kita akan memakai konektor whom untuk menggantikan si him. Maka kalimatnya akan menjadi the man whom I interviewed last week for my campus newspaper is the CEO. Jadi, kita ulang kembali. Setelah kita tahu kata benda yang sama, kemudian kita putuskan yang mana akan menjadi main clause. Jadi main clause-nya kalimat pertama dan adjective clause-nya kalimat kedua. Maka kalimatnya akan menjadi the man whom. Kita pakai whom bukan who karena kita menggantikan him sebagai objek. Contoh lainnya, ini kata bendanya ada yang sama, yaitu online concert sama it. Maka induk kalimatnya adalah kalimat pertama dan anak kalimatnya kalimat kedua. It-nya kita akan hilangkan. Berhubung it yang kita hilangkan itu berbentuk subjek, maka otomatis setelah jadi karena dia kata benda mati, otomatis relatif pronounnya adalah which. Berhubung kita gantikan adalah subjek, maka which di sana setelahnya pasti langsung verb. I watched an online concert which presented many famous musicians last night. Atau juga bisa an online concert which presented many famous musicians was watched by me last night. Jadi ada dua pilihan. Bisa kita mulai dengan I watched an online concert which presented
atau an online concert which presented many famous musicians was watched by me last night. Jadi boleh dua-duanya. Berikutnya, I always love Sunday. I will meet my boyfriend that day. Ini ada yang dua yang sama, Sunday dan that day. Maka akan menjadi I always love Sunday when I will meet my boyfriend. Konektornya adalah when. Atau I love to spend my weekend at home. I can sleep all day at home. Ada dua benda yang sama. Maka akan menjadi I love to spend my weekend at home where I can sleep all day. Nah, ada pula, jadi adjective clause ini juga bisa menerangkan kepemilikan. Contohnya, I love my bedroom, its color is blue. Kata benda yang sama adalah my bedroom sama its. Its dalam bentuk possessive adjective, maka kita akan menggantikan its itu dengan kata whose yang menandakan possession. Maka kalimatnya akan menjadi I love my bedroom whose color is blue. Contoh lainnya, Rafan likes to throw things. It's really disturbing. Nah, jadi adjective clause ini juga bisa menerangkan situasi. It ini mengacu kepada situasi di mana Rafan suka melemparkan barang-barang. Maka, ketika menjelaskan situasi, kita akan memakai konektor which. Jadinya, Rafan likes to throw things which is really disturbing. Nah, biasanya pakai koma kalau untuk menjelaskan situasi ini. Maka kita simpulkan konektor dari adjective clause. Kita punya who, whom, which, where, when, whose, dan that, di mana bisa menggantikan semuanya kecuali whose. Dan who, whom, which, where, dan when, dan whose akan kita temukan setelah kata benda. Untuk who dan whom kata benda orang, which kata benda mati atau dalam bentuk situasi, where kata benda tempat, when kata benda waktu, dan whose untuk kepemilikan. Yang berarti semua noun bisa asal maknanya kepemilikan. Oke, I think that's all for today. Thank you. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.